Itu Mas kayak gitu. Terus itu tahu nggak penanganannya kalau nanti kegigit gimana? Nah itu seperti itu yang penting. Oke, ini ada pertanyaan nih buat teman-teman. Minta tips pertolongan pertama digigit ular. Nah, ini pas banget nih sama Dokter Agnes. Oke, ini nanti saya jelaskan secara global, nanti biar teman-teman reptil juga yang menambahkan ya. Jadi kita pertama harus identifikasi ularnya kalau bisa. Oke, udah dapet ini dari timekeeper ya. Satu, apakah dia termasuk berbisa atau tidak, ya kan? Pertama memang kalau orang dulu selalu lihat bentuk kepala, ya bentuk kepala ini tidak 100% betul ya, tapi memang bisa dijadikan patokan juga. Ular-ular yang berbisa, dia biasanya kan punya di sini ada kalau kita bilang kantong racunnya, jadi makanya dia akan lebih menggembung bentuknya. Jadi seperti yes, betul. Tapi jangan salah, bukan segitiga yang memulat ya, karena kalau memulat itu kalau breed juga dia memulat, tapi dia tidak berbisa, non venomous kan, kayak king snake itu saya punya di rumah itu dia kan tidak berbisa. Nah, kemudian yang kedua, kadang kan kalau kita lihat kayak kobra itu kan dia gampang ya, kita pasti lihat, kita identifikasi, oh ini naja, pasti tahu kan, oke. Nah itu harus tahu, apakah yang menggigit tadi ular apa gitu loh. Itu mostly kebanyakan kalau ular berbisa itu kadang menggigitnya nggak sampai berdarah-darah banget, ya berdarah tapi nggak sampai parah ya. Biasanya cuma ada 2 lubang seperti itu. Kalau ular non berbisa biasanya kan memang sampai berdarah-darah seperti itu. Nah, kemudian yang pertama adalah dengan teknik yang terbaru itu begitu digigit ular, kalau zaman dulu kan orang bilang diisep lah, diikat. No, udah nggak berlaku ya. Jadi sekarang itu kita lakukan dengan imobilisasi. Imobilisasi. Yes, imobilisasi itu adalah bagian yang tergigit. Misalnya di tangan. Misal di tangan nih, jangan bergerak. Kemudian kita lakukan pembidaian, seperti pada patah tulang. Misalnya dipraktekin Mbak, praktek ya. Ada kayu atau apa nggak ya? Kayu, ada kayu? Boleh dipraktekkan. Oke. Kalau nggak besi. Stick atau apa ya? Nah itu Nah aja, itu. Kalau misalnya kita di hutan dan kita nggak bisa mendapatkan seperti itu, ada yang gampang Mas, sendal jepit. Oh, oke. Sendal jepit bisa dipakai. Nah oke, seperti ini ya. Oke. Misal bagian tergigit di sini ya. Tolong mic-nya Mas. Gitu. Misal bagian yang tergigit di tangan. Ya, oke. Kena ya, atau kita lakukan pembidaian. Pembidaian namanya. Ya, ini menjaga supaya dia tetap istilahnya tidak banyak pergerakan ya. Hanya menjaga supaya tidak banyak pergerakan. Kemudian ini diikat. Bidainya yang diikat ya maksudnya. Jadi supaya ini tuh kenceng nggak? Yes, jadi supaya ini tuh stuck di sini gini. Nah, kemudian segera pergi ke rumah sakit. Terdekat ya? Terdekat. Kalau itu memang yakin istilahnya ularnya ini berbisa. Ya. Tapi kalau tidak, misalnya dia kayak tempo hari ada teman yang kena kasus kena albo ya. Jadi ular ekor merah, hijau ekor merah, itu dia tidak sampai ke rumah sakit. Maksudnya dia hanya mengamati, ternyata bagian yang tergigit ini memang berangsur-angsur membaik. Jadi ya sudah, it's okay, nggak perlu sampai pakai sabun. Toksik ya? Ada ya? Ada, tapi dalam hal ini ketika itu ular berbisa, kita harus selalu berpikir bahwa ini faktor nyawa. Mau nggak mau kalau memang bisa ke rumah sakit, segeralah harus ke rumah sakit. Berarti kita tegaskan sebenarnya safety first langsung ke rumah sakit. Yes, betul. Gitu ya. Ini. Daripada nanti, wah katanya Mbak Agnes sama teman-teman Tribun kemarin nggak apa-apa. Wah, bukan nggak apa-apa. Jangan, nanti saya tanggung jawab sama nyawa, dosa. Berarti harus ke rumah sakit aja lah. Ya, pokoknya yang penting pertama imobilisasi dulu, kemudian biar nggak ngalir gitu ya maksudnya. Jangan dihisap. Jangan kalau dihisap. Dulu kan kalau ke ini lebah sama ular kan langsung. Ya memang ada teman-teman yang memakai teknik tradisional. Itu bisa juga sebenarnya. Ya itu kearifan lokal ya. Kita juga tidak mengkontra itu, akan tetapi memang yang general lebih baiknya seperti itu ke rumah sakit. Mungkin teman-teman dari reptil mau nambahin enggak? Mas Ari? Coba Mas Supri, ada pengalaman nggak? Saya tanya, pengalaman pernah digigit tentu ada ya. Terus waktu itu gimana? Panik apa berbisa apa enggak? Kebetulan untuk pengalaman saya ya, ini untuk gigitan ular berbisa saya belum pernah. Belum pernah ya, jangan ya. Iya, jangan sampai. Mas Ari ada? Saya belum pernah. Mas Dwi? Kalau aku belum, yang berbisa belum. Oh belum ya. Tapi kalau yang ini apa? Sancahannya pernah ya. Oke. Saya juga dulu pernah di sini. Retik punya saya sendiri, tapi masih kecil untungnya. Tapi ya aman ya, karena kan retik nggak apa-apa ya. Oke. Seperti itu ya tadi ya. Pertolongan pertama digigit ular, jadi lakukan pembidaian tadi. Kalau nggak ada kayu ya sendal.
terus di kadang yang ikat. susah kalau kena di leher. Iya. Nah, leher ini Itu kan gimana, kadang Mbak? orang susah. Itu sendal jepit, Mas, bisa. sendal jepit Jadi gitu ya? enggak ada yang Mbak sendal jepit. Ya udah kita pasang, tapi jangan di leher saya ya. Iya. Pasang gini aja, pasang. Pokoknya pasang gini, dua aja, Jadi, langsung gini. atau di sangga gini. Jadi Dan jangan bisa- banyak bergerak. Jangan banyak bergerak. Oke. Ya bergerak misalnya bergerak terus mau pergi ke rumah sakit silakan maksudnya Ya. ini daerah ini jangan banyak gerak. Oke. Daerah ini jangan begini Oke, malah oke. angkat barbel. Oke, begitu ya. Pertolongan pertama dan segera ke rumah sakit saja ya. Jangan nunggu misalnya, oh saya nunggu Mas Dwi Purwoko nih, pecinta reptil, jangan. Keburu. Ini nanti. Bablas. Kecuali Mas, memang daerahnya daerah yang sangat terpencil, Oke. sulit maksudnya untuk akses keluar ke rumah sakit itu susah. Ya udah mau nggak mau kan memang stay dulu di situ Ya. nunggu pertolongan sambil dilihat daerah gigitannya. Apakah Nah. dia meluas atau tidak? Nah, ini Seperti baru mau itu. saya tanya. Ini hubungannya dengan orang pecinta alam naik gunung ya, Mas ya. betul. Nah, ini kan seringkali atau orang mancing lah. Ya, Itu di sungai dan sebagainya itu kan harus ada pengetahuan ini juga gitu. Nah, itu sebaiknya gimana, Mbak? Kalau kan jauh tadi ya. Kalau nunggu jantuan juga jauh. Apa yang harus dibawa dulu deh? Kan kalau sendal ada. Apa sih obat atau apa gitu ya kearifan lokal yang bisa? kalau kearifan lokal saya menyebutkan nggak enak ya Mas, nanti maksudnya Kalau kan ini, masih belum P3K-nya sahih apa sih? ya, Ya, gitu. P3K-nya apa? P3K-nya ya hanya itu Cuma tadi itu yang aja penting, ya? Oke. jadi mungkin apa namanya ya usahakan bekas luka itu kalau bisa ya steril, kemudian itu tadi segera imobilisasi, kemudian jangan banyak gerak. Handphone pasti ada dong, telepon ya. lah pertolongan Ya, itu seperti Oke, itu. berarti saya bergeser ke pertanyaan ikutannya. Nah, kapan sih reptil ini merasa terancam? Kan kadang kan kalau ini dari tadi Ya, ini banget ya, dia menikmati ya. Seperti apa, Mas? Biasanya ketika birahi, Birahi, terus mau shading atau mau ganti kulit. ganti kulit juga ya, ganti kulit itu karakternya berubah, shading ya. Sama telat kasih makan. Telat kasih makan. Nah, itu dihindari ya. Sama kaget, Mas ya. Ya, Kalau kita ngomong konteksnya tadi pas di alam liar ya. ya. Misalnya teman-teman ketemu kan kalau di gunung masih banyak ular kobra ya. Iya. Terutama ular apa namanya satunya kobra apa ya? Elang-weling ya kalau Iya. orang Jawa. Itu juga ya. Weling-welang yang loreng putih sama loreng kuning itu Mas ya. Itu jangan panik. Tapi cukup diem saja ular pasti tidak akan menyerang kita. Begitu ya kayak Iya. kira-kira ya. Nah, tapi kalau kaget udah terlanjur dipatok ya udah harus segera. Karena sebenarnya ular itu cenderung pergi kok ketemu orang. Betul ya. Oke. Kecuali dia udah pergi kita kejar, kita usik. Ya. Wah, betul, malah dipakai mainan gitu ya. Iya. Kayak beberapa waktu lalu kasus-kasus yang akhirnya, mohon maaf, akhirnya jadi predikatnya almarhumah atau almarhum itu karena main-main dengan ular berbisa. Waktu itu kobra ya yang jadi heboh itu ya Mas ya, yang di Sulawesi apa di mana ya? Kalimantan juga ya. Kalimantan ya yang masih Bapak-bapak ternyata itu. sama ini yang muda yang dia handlingnya sebenarnya bukan pawang ular juga, dia berani-berani aja gitu. Bablas juga akhirnya. Sebenarnya banyak kasus kan. Ya. Saya hampir nyaris setiap hari itu kita lihat ada kasus loh. Ya, punya. oke. Laporan kasus tuh pasti ada. Pasti ada ya? Hanya ya itu tadi makanya ketika kita mau handling terutama hewan-hewan berbisa ya kita lihat apakah ini nanti akan membahayakan diri kita sendiri, Ya. membahayakan lingkungan atau tidak seperti itu. Oke ya. Terjawab ya Tribunus pertanyaannya, terima kasih. Oke, silakan diminum dulu Mas. Ayo, silakan biar santai. Oke. Nah, ini memang menarik ya kalau contohnya ini salah satu cita-cita saya dulu pengen punya ular jenis ini ya. Karena ini sangat cantik sekali. Kalau sudah suka itu pasti mengaguminya dari warna. Ini bersih sekali ya. Terus apa namanya? Harga. Oh iya, harga. Ada yang tertarik juga ini kayaknya. Tapi ini udah di booking loh. Jangan. Oke. Nah, ini soal kita ngomong dari sisi bisnis juga. Tidak menutup tidak memungkiri bahwa ada industri, ada ekonomi yang berputar di situ dan nilainya juga tidak sedikit itu. Tadi contohnya Mas Supri bilang, keluarganya awalnya menolak karena sudah ada angkanya, akhirnya terima gitu. Nah, terus potensi dari teman-teman sendiri, potensi breeder lokal itu seperti apa sih Mas? Kalau sekarang kura-kura juga naik daun ya, yang sulcata dan sebagainya itu. Nah, kalau iguana, ular itu seperti apa Mas potensinya Mas?